Spekulasi mengenai masa depan Jorge Martin di Aprilia makin panas. Isu kepindahannya dari tim pabrikan asal Noale ini menjadi bahan perbincangan yang ramai di berbagai media Eropa dan komunitas MotoGP secara global. Di satu sisi, ada yang mendukung langkah Martin untuk hengkang. Di sisi lain, tak sedikit ada yang menganggap keputusan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kontrak dan loyalitas tim. Tudingan miring mulai bermunculan. Beberapa menyebut bahwa Martin tidak cukup sabar untuk membangun proyek jangka panjang bersama Aprilia. Ada pula yang menyinggung karakter pribadinya, menyebut bahwa dia terlalu mudah berpindah-pindah tim tanpa komitmen jangka panjang. Tapi benarkah demikian? Atau Martin punya alasan yang kuat yang patut dipertimbangkan secara lebih objektif? Untuk menjawab itu, mari kita telah lebih dalam dari berbagai sisi, dari aspek hukum, kontrak, kondisi fisik, performa teknis motor Aprilia RSGP, serta potensi risiko dan peluang jika dia benar-benar mengambil langkah besar untuk meninggalkan tim yang baru dia bela selama 1 semester ini. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik #MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Kita ke latar belakang dulu. Jorge Martin dan Aprilia, proyek ambisius yang gagal total. Setelah tampil fenomenal bersama Pramac Racing pada musim 2024 dan meraih gelar juara dunia, Jorge Martin menghadapi dilema besar di akhir musim. Meskipun sempat dikaitkan dengan tim pabrikan Ducati, dia justru memilih bergabung dengan Aprilia untuk musim 2025. Keputusan yang mengejutkan banyak pihak, meski dia juga menjadi korban dari pemilihan Marc Marquez. Banyak yang menilai keputusan itu terlalu berani, bahkan beresiko tinggi. Namun Martin tampaknya melihat Aprilia sebagai proyek jangka panjang yang bisa memberinya posisi sebagai pusat perhatian. Bersama Aprilia, dia berharap menjadi ujung tombak pengembangan motor RSGP dan sekaligus mempertahankan statusnya sebagai juara dunia. Sayangnya, harapan itu tidak sesuai kenyataan. Petualangan Martin dimulai saat tes pramusim di Sepang, Malaysia. Dalam sesi penting itu, dia mengalami 2 kecelakaan terpisah hanya dalam beberapa lap. Tak hanya membuat hasil tes buruk, kecelakaan itu juga mengakibatkan cedera ringan yang harus ditangani. Belum selesai masalah, dalam masa pemulihan dia justru kembali mengalami insiden saat berlatih supermoto. Kali ini lebih parah. Cedera yang dia derita memperpanjang proses penyembuhannya hingga melewatkan sebagian besar masa persiapan musim 2025. Debut resminya bersama Aprilia baru terjadi pada GP Qatar. Dan sayangnya, justru di sana tragedi yang lebih besar terjadi. Dalam balapan utama, Martin mengalami high set parah yang menyebabkan 11 tulang rusuknya patah dan paru-parunya kolaps. Dia harus dirawat intensif dan absen dalam beberapa seri pembuka musim. Saat akhirnya kembali ke lintasan, dia belum sepenuhnya fit. Dan motor Aprilia RSGP pun tidak cukup kompetitif untuk membantunya bersaing di papan atas. Kita coba bicara dari aspek hukum. Bagaimana status kontrak Martin dan Aprilia? Dalam kontrak antara Jorge Martin dan Aprilia, terhadap sebuah klausul khusus yang menjadi kunci dalam kontroversi ini. Carlo Pernat, pengamat senior MotoGP yang juga menjadi penasihat pembalap tim dan pembalap, mengungkapkan bahwa klausul tersebut memungkinkan Martin untuk membatalkan perpanjangan kontraknya untuk musim kedua jika performa Aprilia tidak sesuai ekspektasi hingga GP Prancis. Isi klausul kritisnya adalah Martin berhak keluar dari kontrak jika tidak berada di posisi 3 besar klasemen setelah 6 seri pertama musim berjalan. Namun, kondisi rumit terjadi karena Martin absen dalam beberapa balapan akibat cedera berat. Aprilia menilai, penilaian performa tidak bisa dilakukan secara objektif karena sang pembalap belum benar-benar turun penuh selama 6 seri. Di sisi lain, Jorge Martin bisa berdalih bahwa justru motor yang tidak aman dan sulit dikendalikan itulah yang berkontribusi pada cederanya. Carlo Pernat menyebut, secara hukum, klausul itu sah, tapi secara moral, ini situasi yang sangat abu-abu. Martin bahkan belum sempat membuktikan dirinya di atas motor. Tapi dari sudut pandang dia,
Aprilia pun belum membuktikan bisa memberinya motor yang layak untuk bersaing di papan atas. Sekarang kita coba bicara soal moralitas dan logika. Siapa yang sebenarnya tak setia? Secara moral, banyak yang menilai Martin belum memberikan waktu yang cukup untuk beradaptasi dan bekerja sama untuk membangun motor. Bahkan bisa dibilang dia belum benar-benar tampil maksimal. Namun di sisi lain, Aprilia pun dinilai gagal menyediakan motor yang aman dan konsisten. Hal ini menjadikan penilaian moral terhadap kedua pihak menjadi tidak hitam putih. Jadi, jika Martin memutuskan untuk pergi, apakah itu bentuk pengkhianatan? Ataukah justru dia sedang menyelamatkan karirnya di tengah dalam bahaya? Kita lihat dari resiko dan manfaat, apa yang Martin dapatkan jika meninggalkan Aprilia. Soal resiko, ketidakpastian teknis di tim baru. Baik Honda maupun Yamaha memang tengah dalam tahap perbaikan besar-besaran, tapi belum bisa menjanjikan performa setara Ducati. Jika Martin pindah ke salah satu dari mereka, dia tetap akan menghadapi tantangan besar dalam pengembangan motor. Potensi gagal beradaptasi bisa membuat performanya justru semakin buruk. Citra dan reputasi yang tercoreng. Ini bukan pertama kalinya Martin berpindah dengan cepat. Sebelumnya, dia pernah memiliki hubungan kurang baik dengan KTM. Jika dia kembali hengkang cepat dari Aprilia, dia akan dicap sebagai pembalap yang sulit berkomitmen, sehingga menyulitkan proses negosiasi kontrak di masa depan. Konsekuensi finansial dan hukum. Meski klausul legal ada, Aprilia masih bisa membawa perkara ini ke ranah arbitrase. Jika terbukti bahwa performa tidak bisa dinilai secara adil karena cedera, maka Martin bisa dituduh melakukan pelanggaran kesepakatan dan berpotensi terkena denda atau penalti finansial. Coba kita lihat dari segi manfaat. Menyelamatkan karir sebelum terlambat. Dengan pindah lebih awal, Martin bisa bergabung dengan tim yang lebih stabil dan bekerja di awal musim 2026. Ini memberinya kesempatan untuk menyesuaikan diri lebih cepat, daripada terus tersandra di dalam proyek Aprilia yang stagnan. Lalu, ada kesempatan rebranding karir. Jika berhasil tampil bagus di tim baru, Martin bisa membuktikan bahwa kegagalannya di Aprilia bukan karena dirinya, melainkan karena paket teknis yang tak layak. Ini akan mengembalikan reputasi dan daya tawarnya di mata sponsor serta manajemen MotoGP. 3. Kesehatan lebih terjamin. Dengan motor yang lebih jinak secara karakter seperti Honda RC213V, generasi baru atau Yamaha M1, resiko cedera bisa lebih ditekan. Gaya balap Martin yang eksplosif lebih cocok dengan motor yang stabil dan mudah dikendalikan. Lalu kita coba lihat dari pandangan pengamat dan pembalap. Berbagai pihak telah menyuarakan pendapat mereka terkait situasi Jorge Martin, beberapa di antaranya adalah Carlo Pernat, yang mengatakan bahwa Martin sah secara hukum untuk pergi, tapi keputusan itu tetap akan dinilai publik sebagai tidak elegan. Lalu, Simon Crawford, ex-pembalap dan analis Dorna, juga mengatakan, gaya balap Martin sangat teknikal dan presisi. Jika dia tidak percaya dengan motornya, itu bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. Keselamatan harus menjadi prioritas. Dari pihak Aprilia, Massimo Rivola mengeluarkan statement, kami kecewa tentu saja. Tapi kami juga mengakui bahwa kami belum memberikan yang terbaik untuk Jorge. Namun, membangun motor juara butuh waktu, dan kami berharap dia bersabar. Dan dari Marc Marquez, pembalap Gresini Ducati, rekan senegara Jorge Martin, mengatakan saya pernah dalam situasi yang sama. Ketika tahu motornya tidak bisa menyelamatkan karir saya pergi dari Honda. Kadang, keputusan sulit justru jadi awal yang lebih baik. Sekarang kita coba tarik kesimpulan. Haruskah Martin meninggalkan Aprilia? Secara hukum, ya bisa. Secara moral, situasinya abu-abu. Secara logika, mungkin ini langkah terbaik. Jorge Martin kini berada dalam titik krusial karirnya. Dia telah merasakan gelar juara dunia, tapi dia juga mengalami kegagalan besar dalam waktu singkat. Untuk menyelamatkan masa depannya, meninggalkan Aprilia bisa menjadi pilihan yang logis, jika dilakukan dengan cara yang benar, komunikasi terbuka, dan tetap menghormati etika profesional. Di dunia MotoGP yang keras dan dinamis, kadang kesetiaan memang harus dikorbankan demi keberlanjutan. Karena pada akhirnya, karir dan kesehatan seorang pembalap adalah tanggung jawab utama yang tak boleh dikompromikan.